Enggak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari mahasiswa YNU Kebumen yang saat ini sedang melakukan KKN mandiri, dan untuk saat ini kami akan mengadakan wawancara dengan beliau, Pak Carik, Bapak Tafsir Husin. Yang kali ini kita akan menggali lebih dalam mengenai potensi wisata yang ada di Desa Karangtanjung. Baik, selamat siang Pak. Ya, selamat siang. Mungkin bisa diceritakan potensi apa aja yang berkaitan dengan wisata di Desa Karangtanjung ini, Pak? Ini ya wisata secara umum atau wisata yang secara spesifik, misalnya kayak wisata religi. Iya, ya mungkin yang di wisata religinya dulu, Pak. Wisata religi ya. Iya. Ya, kalau Karangtanjung sih sebenarnya ada lah ya. Ada potensi untuk wisata religi, karena kita merekam ada beberapa tokoh, walaupun bagi kami ada ya satu nama itu yang masih kita belum jelas, yaitu yang disebut itu Mbah Kuncing. Karena Mbah Kuncing itu kalau yang kami dengar itu adalah ada dua saudara, atau mungkin itu karena seangkatan waktu itu, yang notabene-nya itu yang kami dengar adalah prajurit dari Pangeran Diponegoro yang diberi tugas oleh Pangeran Diponegoro untuk berdakwah ke wilayah sebelah barat. Nah, kebetulan di Karangtanjung itu ada pesarean dari Mbah Kuncing, tetapi di Kroya pun ada, karena dari tiga bersaudara ini yaitu ada Mbah Sinjing, Mbah Lancing, dan Mbah Kuncing. Kalau Mbah Lancing kita sudah mengetahui lah, ada di murid ya, kita cuma tahu. Tetapi ini tinggal yang Mbah Kuncing, karena kita belum bisa dengan pembuktian sejarahnya itu, sehingga itu sebenarnya potensi, tapi sampai saat ini belum pernah digarap bahasanya. Terus ada juga Mbah Syekh Jalal Hassani, makam Mbah Syekh Jalal Hassani ini kalau peziarahnya sih kami sempat melihat sendiri, bahkan ditanya itu juga sudah dari luar desa, bahkan luar kecamatan. Terus ada juga yang ini dari Mbah Paku, ada Mbah Tanjung itu. Tetapi khusus untuk Mbah Paku ini masih sebatas masih sangat sebatas, itu sangat lokal sekali. Termasuk Mbah Tanjung itu sudah semi lokal, tetapi intensitasnya itu belum. Nah, ini yang terakhir dalam artian dari beliau-beliau ini adalah yang termuda atau saat ini, yaitu Mbah Kiai Haji Ahmad Zaini Rifani. Nah, itu juga sangat potensi, karena selama ini yang kami lihat itu selain ketika ada kegiatan kayak hall dan mungkin kegiatan yang lain, di bulan yang kami lihat itu di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban itu intensitas peziarah itu ya cukup banyak. Ya, sebagian memang dari alumni Pondok Pesantren Husnul Hidayah, tetapi di luar alumni itu juga sudah mulai banyak kami lihat. Nah, cuma itu potensi, dan kalau misalnya dikembangkan sebenarnya itu sangat ada potensinya. Ya, seperti misalnya dari peziarah itu atau dari pihak Pondok Pesantren Husnul Hidayah itu mengembangkan dengan semoga strateginya atau mungkin dengan cara itu sangat berpotensi. Itu kalau yang kami lihat
itu yang ada potensinya. Yang terbesar memang ini dari Mbah Syekh Jalal Hassani, dalam artian karena beliau itu yang lebih lama. Nah, potensi yang besar juga dari Mbah Kiai Haji Ahmad Zaini Rifangi. Itu jelas berpotensi. Walaupun Mbah Buncing ini juga ada potensi, tetapi karena belum ada fakta, kita belum melihat fakta realnya atau itu memang Mbah Buncing yang diberi tugas oleh Pangeran Diponegoro untuk berdakwah ke daerah misalnya di Kebumen sini. Mungkin ya itu kalau potensi. Terus kiat apa yang dilakukan oleh pemerintah desa terkait dengan pengembangan tadi untuk potensi yang ada sudah dikembangkan untuk menjadi wisata ya, dalam arti mungkin biar bisa menarik wisatawan dari luar seperti itu, Pak. Ya, kalau kita secara khusus itu kita belum mengarah ke situ cara khusus. Cuma paling desa itu hanya memfasilitasi hanya secara umum, tetapi secara spesifik untuk itu karena biasanya kalau sepengetahuan kami itu menjadi sebuah itu akhirnya menjadi aset desa itu kita juga ini terbenturnya gini, itu karena ada keluarga, ranah keluarga, dan juga kalau menjadi aset, kalau dikelola oleh desa atau mungkin dikembangkan oleh desa itu menjadi aset desa. Nah itu kan perlu ada ini strategi tersendiri atau mungkin ada ini untuk ya dialog tertentu. Paling hanya desa itu sampai saat ini yang itu baru untuk memfasilitasi sarpras di sekitaran atau secara tidak langsung itu memberikan fasilitas untuk daerah makom dan ya, seperti misalnya jalan, terus mungkin di sekitarnya ya itunya masih ada dengan hubungannya dengan sarpras desa sebelumnya, jadi tidak ke arah itu tetapi secara tidak langsung menjadi aksesnya mudah. Mungkin bisa dijelaskan secara spesifik Pak, jadi dari segi infrastruktur mungkin jalan ya, dan kaitan ini kan kemudahan akses gitu. Jadi dari sampaikan oleh Bapak udah mengarah ke sana ya. Bisa diceritakan seperti apa Pak? Mungkin dari infrastruktur sendiri, apakah emang sudah ada pembangunan secara rutin ataupun sudah diprogramkan seperti itu Pak? Ya kebetulan kita ada status kewenangan desa dan ada juga status yang bukan kewenangan desa, sehingga yang bisa kita tangani adalah yang kewenangan desa. Dan kebetulan jalan di depan, khususnya di depan makam Mbah Kiai Haji Ahmad Zaini Rifangi itu adalah statusnya adalah sudah jalan PU, sehingga bagaimana juga kualitas untuk jalan PU dengan jalan desa itu mesti jauh, sehingga lebih nyaman di jalan PU. Nah itu karena sudah menjadi jalan PU, secara tidak langsung desa juga sudah meningkatkan ininya kualitas dari jalan itu. Terus sampai di depan termasuk depan Pondok Pesantren Muslim Hidayah juga itu PU, terusnya PU. Terus untuk kalau yang di makumnya Syekh Jalal Hassani ini yang kami masih kesulitan karena di situ adalah ada tanah milik pengairan. Nah, sementara kita sudah merencanakan ada akses jalan yang ke arah tanggul yang sungai itu yang saluran pada Selintang. Nah itu, tapi kita baru di perencanaan. Ya kita sudah dulu pernah mulai membuat bikin talut untuk jalan pas di Kurang terus yang di arah sana dari MI terus ke timur kan ada jembatan kecil, itu di sampingnya sudah ada talut ke arah sana. Nah itu adalah perencanaan untuk jalan tembus sampai Inong, tembus sampai Inong yang notabene-nya adalah nanti kalau misalnya belok kanan sedikit paling cuma sekitar 100 meter sudah nyampe makam dari Syekh Jalal Hassani. Itu yang cara spesifiknya kami, cuma memang baru sebatas
perencanaan. Walaupun jalan itu ya tetap jalan aset desa, bukan aset dari makam Syekh Jalal Hassani, tetapi itu menjadi sebuah fasilitas ya, karena sifatnya umum. Ya. Mungkin itu yang spesifik yang ke arah makam itu. Ya. Baik, terima kasih. Mungkin satu lagi Pak, mengenai produk lokal barangkali yang kaitannya nanti dengan wisata, mungkin yang bisa kedepannya mungkin apa ya. Jadi pengembangannya produk lokal yang sudah ada mungkin yang kelihatan itu menjadi aset ataupun yang bisa menjadi mungkin semacam ciri khas mungkin seperti itu Pak. Bisa diceritakan. Ya, untuk produk dari masyarakat desa Karangan Tanjung, ya biasanya kalau kita melihat di daerah-daerah lain kan itu kayak misalnya untuk wisata religi itu kan biasanya pedagang-pedagang itu loh. Ya kalau kita jelas di makanan atau biasanya jajanan lah ya. Untuk kalau souvenir, ya cuma bentuknya bukan souvenir secara barang ya, tapi itu ya makanan. Kalau khasnya Karang Tanjung itu kan satu kacang hijau, ya satu kacang hijau sama ini sebenarnya ada emping juga, dan yang menurut kami juga potensi itu adalah tempe yang masih berbungkus dengan daun. Itu beda dengan yang misalnya yang dibungkus dengan plastik. Ya, nun sewu bukan berarti yang di pasar itu tetapi yang dengan plastik itu orang akan lebih suka dengan yang itu yang masih dibuat pakai bungkusnya pakai daun, ya dicampur dengan itu ada lapisan kertas dan sebagainya. Tetapi tidak dengan plastik, artinya masih notabene alami dan sebagainya. Baik, ya mungkin cukup itu aja ya barangkali ya untuk sementara. Jadi kami udah sedikit memahami ya Pak, jadi potensi yang ada, kemudian harapannya ke depan nanti bisa dikembangkan Pak lebih jauh lagi. Ya, harapannya kan nanti bisa, kalau tadi kaitannya dengan UMKM mungkin ya, dari produk-produk lokal yang sudah ada, mungkin bisa dari segi pengembangannya mungkin bisa lebih tingkatkan lagi, ataupun dari segi pemasarannya seperti itu. Jadi harapannya kan nanti bisa semakin meningkatkan pendapatan dari warga di Desa Karang Tanjung. Amin, amin. Mungkin itu saja Pak, terima kasih atas waktunya, atas wawancara singkat ini barangkali Pak. Ini menjadi wawasan bagi kami sebagai mahasiswa KKN, dan insya Allah ini sangat berarti sekali Pak bagi kami, dan kami mengucapkan terima kasih sekali atas waktunya. Jadi saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.